Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nasan Ramadan, penjelasan zakat dan waktunya bersama Ustadz Usdi. Sebelumnya selamat datang di channel Bintang 9 JRA. Semoga bermanfaat, tonton sampai selesai sahabat. Jangan lupa subscribe, like, and comment untuk mendukung channel ini dan memperoleh info yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Aqimus shalah wa atuz zakah al-ayah. Sifatan kaulah hormati setaja anggota pengajian setiap malam minggu setajana tina muljaki. Langsung saja kita masuk pada materi kita pada malam hari ini, yaitu bab tentang penjelasan masalah zakat. Yang pertama yang perlu kita ketahui yaitu antara perbedaan zakat, infak, sedekah, hibah dan hadiah. Jadi ada perbedaan antara zakat, antara infak, sedekah, hibah dan hadiah. Pertama, zakat itu adalah secara bahasa zakat mempunyai beberapa arti. Satu yaitu mensucikan, berkembang, memuji, memperbaiki dan bertambah banyak kebaikannya. Yang paling kuat dari sekian arti ini menurut Al-Wahidi adalah zakat yang bermakna mensucikan dari dosa-dosa. Karenanya menurut Syekh Tajuddin bin Athaillah, para nabi alaihissalam tidak berkewajiban zakat, sebab beliau semua tidak memiliki dosa-dosa yang perlu disucikan. Artinya para nabi itu tidak wajib zakat karena mereka itu sudah disucikan dari dosa-dosa. Sedangkan dalam istilah fikih, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang mempunyai sifat-sifat tertentu dan diberikan kepada golongan atau orang-orang tertentu pula yang disebut mustahiqin. Dari definisi ini diketahui bahwa tidak semua harta yang dimiliki seseorang wajib dikeluarkan atas nama zakat, dan juga tidaklah semua orang berhak mendapatkan harta zakat. Itu yang zakat. Sekarang sedekah. Sedekah adalah sesuatu yang diberikan kepada orang yang membutuhkan, sekalipun orang yang memberi tidak mengharapkan imbalan, atau memberi kepada orang yang tidak membutuhkan, dalam kurung kaya, dengan harapan mendapatkan pahala. Jadi kalau sedekah itu bebas, baik yang membutuhkan atau tidak membutuhkan dikatakan sedekah. Infak, secara bahasa infak adalah membelanjakan harta untuk segala macam kebutuhan, baik sesuai dengan ketentuan syariat maupun bertentangan, untuk kepentingan pribadi dan keluarga maupun untuk kepentingan orang lain. Sedangkan dalam istilah fikih, kata infak biasa digunakan untuk pembelanjaan harta yang mengarah pada kebaikan. Jadi secara fikih sekoca infak itu adalah membelanjakan harta untuk jalan kebaikan. Itu baru dikatakan infak. Sedangkan membelanjakan harta di jalan yang tidak benar disebut tabdzir atau berlebih-lebihan. Adapun membelanjakan harta di jalan kebaikan tetapi melebihi dari kebutuhan semestinya, maka disebut israf. D. Sekarang yang dikatakan hadiah. Hadiah adalah memberi atas dasar penghargaan dan penghormatan. Menurut Imam As-Subki tidak disyaratkan bertujuan menghormat, berbeda dengan diswah atau suap, yang pada umumnya bertujuan agar orang yang diberi mau mengubah yang batil menjadi benar dan yang benar menjadi batil. Itu riswah. Kalau hadiah tidak. Mundiswah itu memberi dengan tujuan agar yang diberi
itu bisa merubah keputusan yang benar, bisa batil, atau untuk kepentingan dirinya yang tidak benar. Hibah adalah pemberian secara sukarela dan tanpa mengharap imbalan apapun, baik pahala ataupun penghormatan. Ini hibah. Sekarang syarat-syarat wajib zakat. Pertama, harus muslim sekalipun belum mukallaf. Jadi kalau orang kafir tidak wajib zakat. Anak kecil kalau anak orang kafir ya dihukumi kafir sebagaimana bapaknya. Toh walaupun secara hakikat anaknya orang kafir itu kalau masih belum baliu, belum jelas, masih tidak masuk rufi'al qalam, artinya tidak ada hitungan. Tapi secara hukum syar'i itu masuk diikutkan kepada orang tua. Nomor 2, merdeka. Itu bukan hamba, bukan budak. Mungkin sekarang sudah tidak ada. Itu syarat-syarat wajib zakat. Jadi kalau non muslim tidak wajib zakat, kalau budak tidak wajib zakat. Sekarang waktu membayar zakat. Kapan itu? Zakat harus segera diberikan apabila memenuhi kriteria berikut. 1. Harta yang wajib dizakati sudah ada. Dan perengas zakat necet beda. Mentada. 2. Orang yang berhak menerima zakat juga ada. Beda. Dari 8 golongan beda. Orang fakir miskin beda atau sabilillah atau salah satunya beda. 3. Piutang yang sudah jatuh tempo. Dan orang yang punya tanggungan hutang mampu membayarnya. Artinya pese beri hutang orang, cila dia pak berjalan ajar sama kita. Ben orang mampu membayar, namun tak mampu lain orang. Di agensi tahun datang sama, kita usah zakat, tak usah dizakati barang tersebut. Syarat-syarat membayar zakat, mungkin syarat-syarat. Niat yang dilakukan dalam hati. Itu zakat itu syarat-syaratnya harus niat yang dilakukan di dalam hati dan tidak wajib dilafalkan. Jadi niat zakat sama dengan niat-niat yang lain, bahwa niat itu tempatnya di dalam hati dan hanya sunat melafalkan supaya hati lebih gampang untuk mengucapkan niat. Waktu niat adalah ketika memilah harta zakat. Artinya contohnya padi waria zakat, ketika pelayan untuk zakat, niat nikah ke zakat. Atau ketika menyerahkan kepada wakil untuk membagikan kepada mustahik. Contohnya nyuruh orang, maka ketika memberi ke wakil niat kaulah zakat petra, baru bagi kasih orang seorang mendapat. Sedangkan ahli waris yang mengeluarkan zakatnya mayit tidak disyaratkan. Ya, mun ahli waris artinya pan mateh, dengan anun cuman andi kewajiban zakat maka tidak usah niat. Hanya sekedar melaksanakan apa yang menjadi kewajiban bapaknya atau orang tuanya. 2. Niat zakat atau niat sedekah wajib atau niat zakat harta. Ada kalimat yang harus dibaca. Harus ada kalimat niat zakat atau niat sedekah wajib. Tiada niat kaulah zakat. Artinya kutub bertakin. 3. Niat zakat tidak boleh dilakukan hanya oleh wakil. Niat teman zakat ada mengirim beras atau zakat petra, tak niatin boleh bagi ya bagi kirim bagi ke serah semua serah, tapi apa tak niat maka tidak sah. Harus ada niat dari sebelum dia menyerahkan kepada wakil seseorang, harus ada niat kaulah zakat ke apa kirim bisa, tapi mau pakun begilah niat tak sah. Harta yang dikeluarkan harus diambil dari objek zakat. Timun padih laki padi, artinya zuru padi, artinya padi zakat padi, ini laki padi. Kecuali zakat tijarah, zakat dagangan, maka yang dikeluarkan adalah qimahnya. Untuk zakat dagangan, maka sepa keluar itu adalah harganya pesen dengan, cek beri bak, cek beri gula, di pesen dengan. 5. Tamlik, yakni diberikan kepada para mustahik zakat, harus jelas diberikan dengan cara yang dapat memindahkan kepemilikan, tidak dalam bentuk suguhan dan sesama. Artinya mun zakatnya kutui bagi, bentuk zakatnya kutui bagi, berandi hak penuh mustahik, bentak oleh dalam bentuk suguhan. Zakat petra yang baik tanah baik yonceng, boleh tak sah zakat. Atau berdasarkan zakat tijarah. Kan ada pertanyaan, bagaimana kalau zakat itu
kai kebayang ongkosa ka parawali. Ini nanti serahkan dulu, kemudian bahan bagi ongkosa persiapan ongkosa ka parawali sah. Karena zakat itu harus ditamlikan dulu, kemudian terserah mustahiknya mau dibuat ongkos ke perawali atau tidak terserah. Tak boleh, artinya tak boleh dikatakan kayak kada, kudu bagi itu. Ada yang untuk rempek, lain boleh setelah itu. Nah, lanjut. Klasifikasi zakat. Secara global dalam istilah fikih zakat dibagi menjadi dua. Zakat fitrah yang disebut zakat nafas dan zakat mal yang disebut dengan zakat harta. Sekarang masuk pada zakat an-nafsuh atau zakat fitrah. Ini yang bahkan segera kita lakukan. Mulai masuk. Ibnu Qutaibah berkata, yang dimaksud dengan zakat fitrah adalah zakat jiwa. Nama ini diambil data fitrah yang berarti asal kejadian. Dengan demikian zakat fitrah adalah zakat sebagai pembersih jiwa, sebagaimana zakat mal sebagai pembersih harta dan hak-hak para mustahik. Syarat-syarat wajib zakat fitrah. Syarat wajib zakat fitrah apa saja? 1. Islam. 2. Merdeka sebagaimana di depan. 3. Terlahir sebelum tenggelamnya matahari di hari terakhir tanggal 29 Ramadan atau tanggal 30 Ramadan pada bulan Ramadan sebelum masuk waktu maghrib tanggal 1 Syawal, atau mati setelah tenggelam matahari di akhir bulan Ramadan, yakni malam tanggal 1 Syawal, atau dengan kata lain menutupi sebagian bulan Ramadan dan sebagian bulan Syawal. Tetapi mun beda nak kanak lahir malam telasan tak wajib zakat. Utaba pas mati sebelum malam telasan tak wajib zakat. Jadi mun mati salah setari na malam atau marin maulid mati kau wajib zakat. Tapi mun nak kanak lahir sebelum korang maulid kurang 5 menit, maka pas maulid kurang 5 menit pas lahir hari terakhir bulan puasa wajib zakat. Mun lahir marin tanggal tong artinya aku laku tidak usah tak wajib zakat. Artinya harus nututi sebagian bulan Ramadan dan masuk pada 1 Syawal, sebagian bulan Syawal. Mundeng mati-mati di tengah telasan pukul 12 wajib zakat. 4. Mempunyai kekayaan harta senilai 1 nisab perak atau setara dengan nilai 543,35 gram perak di luar kebutuhan sandang pangan. Artinya mempunyai kekayaan harta senilai 1 nisab perak atau setara dengan nilai 543,35 gram perak di luar kebutuhan sandang pangan dan papan bagi dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Demikian menurut madhab Hanafi. Sementara menurut 3 madhab lainnya, zakat fitrah diwajibkan atas mereka yang pada saat malam dan siangnya hari raya mempunyai kelebihan harta dari kebutuhan sandang pangan, tempat tinggal yang layak untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Ini yang perlu kita perdalam. Jadi sewajib zakat fitrah menurut Imam Hanafi itu harus andi junyah sekitar ya 5, kalau digramkan mun perak anggaplah kan sekat, anggaplah kan 1 gram 50 berarti mun 100 gram itu 5 juta, mun 500 berarti sekitar 25 juta lebih. Ini kan menurut madhab Hanafi. Tapi menurut 3 madhab selain Imam Syafi'i diantaranya, zakat fitrah itu diwajibkan atas mereka yang pada saat malam dan siangnya hari raya mempunyai kelebihan harta dan kebutuhan sandang pangan. Artinya seetan alaku bedah, angkui abah, angkui bini, angkui anak si wajib nafakoin. Nika bedah seetan atibi, nika puru zakat. Muncul seetan atibi tade, kita usah lah. Tadi kewajiban zakat fitrah. Tapi pada umumnya kan andi untuk kebutuhan mungkin sekentang tempat tinggal yang layak untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Maksudnya secara standar Roman lah standar
Mun bah Roma aja tak standar karo Roma tadi tak bingakan nah. Ya ke Roma terus merasakan. Jadi karena aku tuh lebih dari makanan satu hari, kelebihan dari untuk dirinya, untuk anaknya, untuk orang-orang yang menjadi kewajiban nafkah. Mula lebih urus zakat. Tak mungkin si kagak tibi tak ada kalau zakat. Lapar ke tibi dikit. Mungkin kadar zakat fitrah. Ini kan ukuran berapa yang harus dikeluarkan. Kadar zakat fitrah yang harus ditunaikan adalah 1 sok dari makanan pokok beras putih atau setara dengan 2,720 kg. Artinya duon petong atas 20 kilogram. Artinya para telon. Oh, mana ini para telon ini kan 2 kilo meniduan. 2 para telon kilo. Hampir 3 kilo. Artinya pokoknya 1 gentang dengan 1 sok. Beras putih. Demikian menurut hasil konversi Kiai Haji Muhammad Maksum bin Ali. Menurut hasil konvensi lain yang disebutkan di dalam kitab Mukhtasar Tasydid Al-Bunyan 1 sok sama dengan 2,5 kg, 2,5 kilo. Menurut Kiai Maksum 2 kilo petong atau 50 gram. Menurut selain ikan 2,5 kilo. Di samping zakat fitrah bisa ditunaikan dalam bentuk beras putih, juga dapat ditunaikan dalam bentuk uang senilai beras putih yang harus dikeluarkan. Demikian menurut madhab Maliki. Timun maki bersenah berarti kita harus taklid ke Imam Maliki. Imam Syafi'i dan timun Imam Maliki oleh aki majar zakat fitrah itu dengan kimahnya, dengan nilai beras kagak senapa segentang mungkin 3 ekor. Kimajar 3 ekor ribu. Akan tetapi kebolehan ini disertai hukum makruh. Nah, tapi oleh ni ki beda makruh. Jadi selebih fokus bakun maki berusaha. Mungkin terpaksa tak. Sedangkan menurut madhab Hanafi, zakat fitrah dapat ditunaikan dalam bentuk uang senilai setengah sok gandum. Menurut madhab Hanafi, Imam Hanafi, nikah senilai setengah gentang gandum atau tepung gandum setara dengan 1 kilo 907,7 gram. Artinya para 2 kilo. Tapi harga gandum senapa sih segentang. Kayaknya mentahun ini dia tinggal majulah beras. Makin waktu mengeluarkan zakat fitrah. Mari zakat fitrah kita pendalaman. Secara global waktu mengeluarkan zakat fitrah disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man addaha zakatal fitri qabla sholati fahiya zakatun maqbulatun. Wa man addaha ba'da sholati fahiya shadaqatun minas shadaqat." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberikan zakat fitrah sebelum sholat hari raya, maka menjadi zakat yang makbulah atau yang diterima. Dan siapa yang memberikan setelah sholat, setelah hari raya, maka termasuk sedekah biasa, tak termasuk. Dari hadis ini para ulama menyimpulkan hukum sebagai berikut. 1. Selambat-lambatnya diberikan sebelum masuk waktu Maulid tanggal 1 Syawal. Di pokok-pokok masuk bulan Ramadan, selambat-lambatnya diberikan sebelum masuk waktu Maulid tanggal 1 Syawal. Masuk tanggal 2 Syawal maksud. Nah, tanggal tong ni. Boleh diberikan sejak awal Ramadan. Kan bulan Ramadan oleh zakat fitrah ni kapon bagi. Sunat diberikan pada tanggal 1 Syawal sebelum solat hari raya. Si sunat beri sebelum apa je. Kulaku. Nah, mana tanah. Yang biasa kan setan kan pemulen ki sobu. 4. Makruh diberikan pada tanggal 1 Syawal setelah solat hari raya. Mun mari apa je makruh. Tapi ze kata bakun oleh. Keng kun makruh. Mun lamare apa je. Zakat fitrah untuk orang lain, siapa saja yang harus dizakati fitrah.
Qala Ibnu Umar amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi shadaqatil fitri anil kabiri was sawiri wal hurri wal abdi mimman tamunun. Ibnu Umar berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita agar zakat fitrah untuk orang tua, anak-anak, orang merdeka, budak, yakni orang-orang yang menjadi tanggung jawab kalian. Tibuni kunaban sa fitrah. Nan fitrah seki kini taba budaan. Hadis ini menjelaskan bahwa zakat fitrah selain diwajibkan kepada diri seseorang, juga wajib untuk orang yang wajib dinafkahi, yaitu meliputi 1. Istri harus dizakati. Sekalipun sudah ditalak roj'i, walaupun dah talak roj'i tapi di masa iddah, wajib zakat. Atau talak bain tapi sedang hamil. 2. Anaknya yang fakir atau miskin atau tidak bisa bekerja. Nanti ia bekerja lemah. Tapi fakir, miskin, hasta alako boleh. Jangan tak akan tahu. 3. Orang tuanya yang tidak mampu, wajib zakat. 4. Budaknya. Terakhir, hikmah zakat fitrah. Mungkin hikmahnya. Adapun hikmah diwajibkannya zakat fitrah dalam bulan Ramadan adalah 1. Menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap fakir miskin. Diharapkan dengan zakat yang diberikan, mereka tercukupi kebutuhannya pada saat hari raya dan dapat bersuka cita bersama yang lainnya. Malah pada makan-makan dia maksud. Malah pada 2. Bagi yang menunaikannya zakat berfungsi sebagai pembersih dari kehilafan yang dilakukan saat berpuasa. Dia mungkin berpanah-panah macam mereka. Banyak berdosa saya kalakoh dengan fitrah baik berdosaen ini sesat. Dia nyaman itu. Tak kok yo cok aja. Nampu beka. Maksudnya mau sasar nampu bi kapur. Hal ini sebagaimana telah ditegaskan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya dari Ibnu Abbas, qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lisaimi minal lawi warrafasi wa tu'matan lil masakin. Sebagai pembersih, juga sebagai pemberi makanan kepada orang-orang miskin. Ya mungkin dari bab zanah, dari yang dibaca ini mungkin ada perlu penjelasan lebih lanjut, atau mungkin ada yang perlu ditanyakan tentang zakat fitrah ini. Silakan. Dalaman sekarang dulu. Nanti, kalau perlu nanti teruskan zakat mal nanti. Mohon tadi. Guru kan berdua. Yes. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Nika mun zakat fitrah yang guru nika gunaan. Zakat fitrah nikah napa asah ketika yoga kapise atau benih pise mana lain lah umpama yoga kemas umpama zakat fitrah. Ya tidak bisa mun zakat fitrah. Harus beras. Jarang seoleh yoga nikah zakat tijaroh ke kimah. Mun zakat fitrah kan cetocukna kangku itu matan lil masakin, diantaranya memberi makan kepada fakir miskin. Maksudnya malah hari raya itu bersuka cita bersama, makan bersama. Maksudnya ada saya kelaparan, membayi beri emas, tak kau bakun emas saja, tak kau kita ngakan dia pun aku emas. Terus mun ka emal segini. Mal ni kan napa keluar buan lagi. Ya. Keluar buan ni kan. Angkat kalau napa ni yang kira kan? Dagangan. Kelengkeng mana? Kelengkeng ada pasar ni sok mana? Dekat ni kan napa usaha jual kelu napa hebik ke rumah ni. Mal itu kan mun kelengkeng bola minta masuk. Tapi mun Imam Hanafi masuk tapi setiap yang tumbuh dari bumi wajib zakat Ni sopa langsung 10% menulis 10 sak ni sopa ring. Bagi sak ngana apa jual ke lu. Mungkin nanti penjelasan lebih lanjut ada di belakang berkaitan. Tapi yang jelas yang pertama dipahami harus memang barangnya. Pas keretung burun. Mun orang mate saampun masuk ke bulan Syawal. Bulan Syawal maka kotuh izakaten. Ya. Mun umpaman pun rak parak tu. Angkep lah parak masuk tanggal situ. Tak wajib.
Artinya lepas, artinya saya wajib nih kamu samarin tanggal situng. Ya. Lah masuk tanggal situng berarti. Ya masuk tanggal Setong baru wajib. Mak sini kan ya, baru malas nih. Ya harus nututi sebagian bulan Ramadan dan sebagian bulan Syawal. Ini kan sini kan. Mateh saambuna masuk ke tanggal situng maka wajib Zakat. teh. Seandainya para masuk ke tanggal situng, Tak wajib. ini kan belum. Ya memang seperti itu aturannya. Sini gini. Ya. Pada anak lahir malam tanggal Setong tak wajib. Hah? Enggak, ini jadi memang cederakan bab zakat anu. Zakat putra. Zakat putra. Pendalaman zakat putra. Menikah anda gunakan Tuhan orang yang ada plus dengan jago. Maka penghitungannya menabi dengan majurah. Seguna yang kalau kita mau melakukan zakat, maka hari itu karena saya mengatakan menikah semakin nyangka aku itu kan bukan hanya dua itu walaupun kebiasaannya dua bisa sabung bisa sabung ini kan bisa coba dan nasib ketika aku mana bagi orang yang saya tak ambil jagung beras misalkan ada sabung sedangkan kebiasaan kantor orang ada jagung kan dan beras dan nasib ada hotel cuman bagi hitung misalkan hitung Ya, tak mampu gitu. Tak mampu, cuman panen lah. Kita katanya ada sabung, panen tidak ada sabung. Tapi yang jelas menjelasan pakun, pasal nasi sabung. Sudah diantin belum tak? Ya kembali. Sedangkan menurut zakat, andi SSR kan waktu kan mana binanya itu jelaskan. Atau orang si andi SSR semakin berlaku pada hari raya, wajib kan zakat. Sedangkan diantin sebenarnya sabang ini kan. Diantin gunanya sabang. Tapi kan apa pun harus makanan pokok. Mon sabang ni kan beni tak boleh insyaallah tak masuk makanan pokok suatu negara. Hanya orang-orang tertentu yang memang tidak punya kemampuan. Pada bandingkan apa lagi? Beni pun sabang ni. Seumum kan minta jagung, terus seumum mereka kan makanan pokok suatu negara, suatu tempat. Yang mengucapkan lapon tadi beras, celeba dan sabang lagi. Tapi yang jelas untuk hari raya kan mestinya akan pakun tukar sepote. Jari neka zakat neka tak kutu tombu driano dengan jalan melebader. Kita pun zakat zuru. Untuk ketentuan bahwa makanan pokok di negara itu sudah sabang, maka mengapa kutu kayak beras berjagung? Kenapa harus ada Ketentuan resmi dari pemerintah bahwa makanan pokok di Indonesia adalah berjagung? Kenapa memang karena ada kebiasaan? Huruf yang menentukan. Kebiasaan umumnya itu makanan di daerah itu adalah beras berjagung. Jadi dimasukkan karena biasanya mengenai suatu daerah di Kalimantan namanya Sumatera itu makanan pokoknya itu banyak itu kan bukan beras dengan jagung tetapi ubi. Oh ya. Kalau memang masuknya kepada huruf kan bisa jadi adalah satu sok dari makanan pokok atau beras putih atau setara dengan beras. Umumnya makanan pokok kalau di Indonesia itu beras. Ini negara. Iya negara. Lagi ke negara. Maupun daerah. Daerah kan tak anu lah. Kan kubu. Kita tak anu. Komunitasnya. Komunitas tertentu. mayoritas Artinya harus mengikuti mayoritas. Saya negara. Beras cowok. Yang itu akan saku. Menisakan obi. Saku orang. Obi. Tapi kan makanan pokoknya pun beras. Artinya cek saking pada bantuan pemerintah pola berulah tak kira betul. Tak kira pada dengan obi. Pola. Dan sampai bidangnya orang dulu sebenarnya. Pada menak sate betul daripada benro. Sate bukan sate.
Pada ban manda besar macam makan manona tapai, padahal tidak. Hanya produksinya gitu. Kalau itu lah biasa makan setiap harinya. Sak. Bukan sak ubi. Ubi umbian artinya benih beras. Beli beras. Jadi makan setiap hari. Makanan pokoknya. Kalau apa bisa masuk ke satu provinsi atau kabupaten atau satu desa, memang adatnya seperti itu. Kemarin saat-saat. Mau kontinuan. Ya, mungkin sementara kita cukupkan. Untuk pertemuan selanjutnya mungkin minggu depan bisa kita lanjutkan ke zakat-zakat harta. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katin apa? Pembahasan zakat Ki Bro. Saya lakukan secara rutin tiap minggu kajian Fathul Qorib kantor. Keaman nih kah? Saya desa apa nih kah? Saya tempatin ngaji kangkui rutinan tiap minggu kangkui menjelaskan tentang Fathul Qorib kantor. Tempat kantor, kenapa? Di Corong Pakung, Oke, kenapa musola nih kah? Nama musola nih kah? Al Barokah. Artinya apa nih kah? Ajian tiap minggu, kenapa kesannya dari kesambian nih kah? Saya napa tentang nih? Cik saya ini cik saya. Oke, jelas dari para malim gitu. Jelas. Sambian hadir tiap minggu kan tuh kajian Fathul Qorib kan tuh. Oke, Ustaz Fauzan ini bener nih. Oke, ambian nih ngahadirin setiap minggu ini. Tempat ngaji atau tiap hadir setiap minggu ini. Oke. Katin apa menurut sambian nih? Saya napa jelas napa punten dari penjelasan dari para asatid ya. Cik saya itu. Oke, jelas gitu, cukup jelas gitu. Oke. Sambian hadir setiap minggu kangkui rutinan pengajian kan tuh iki. Oke. Katin apa tanggapan dari sambian nih kah mabedah rutinan akati pembacaan Fathul Qorib kan? Cik saya lah. Sangat pagi. Dari penjelasan ajaran lagi ilmu. Aku nambah ilmu. Cek manfaat yang ke masyarakat dan terutama golongan sendiri yang Oke, bisa yang ke anu TV. Oke, matur sekalian kong.